Selamat datang kembali para penonton setia Ryonime. Sebelum melanjutkan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mari kita langsung saja. Setelah memerintahkan Groktaru untuk diam, Sung Jinwoo segera menenangkan para siswi yang ada di sana. Ia memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Saat melihat Jin Ah menangis karena ketakutan, Jinwoo langsung memanggil Aigris dan memerintahkannya untuk menjaga mereka semua. Kemudian Jinwoo menatap pasukan Crimson Blade dengan tatapan tajam dan aura gelap yang begitu kuat. Para Orcs tampak terkejut sekaligus ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Shadow Orcs yang sejak awal berusaha melindungi para siswa ternyata adalah pasukan milik Sung Jinwoo. Groktaru bertanya bagaimana mungkin Sung Jinwoo bisa mengerti bahasa mereka. Namun Jinwoo tetap diam, hanya menatap mereka dengan ekspresi yang dingin. Groktaru yang kehilangan kesabaran langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tanpa ragu, Jinwoo menghadapi mereka satu persatu. Dengan gerakan cepat dan kekuatan yang luar biasa, ia mengalahkan para Orcs dari Crimson Blade dengan sangat mudah. Orcs yang sebelumnya begitu sombong dengan kekuatan mereka, kini tidak berkutik di hadapannya. Groktaru yang memimpin pasukan mulai merasa ketakutan. Dalam sekejap, Jinwoo melesat dan menangkapnya. Ia menatap Groktaru dengan dingin, lalu bertanya, "Apa kau merasa puas memburu manusia?" Dengan suara gemetar, Groktaru menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintah dari sebuah suara sistem yang terdengar di kepalanya. Jinwoo kembali bertanya, "Lalu kenapa suara itu menghilang saat berhadapan denganku?" Groktaru menjawab dengan pelan, "Aku tidak tahu, suara itu tidak terdengar lagi." Sung Jinwoo terlihat makin kesal karena tidak mendapatkan jawaban pasti, dan tanpa banyak bicara, Jinwoo langsung mengalahkan Groktaru. Di sisi lain, di dalam sebuah gate yang dimasuki oleh Guild Knight, Jung Yerim berusaha mengambil tubuh seorang vampir yang sebelumnya ditelan oleh salah satu prajurit semut. Bagi sebagian hunter, vampir memiliki nilai yang cukup tinggi, sehingga Jung Yerim berniat mengambilnya. Namun, semut tersebut bersikeras ingin menelannya, sehingga menyebabkan Jung Yerim terluka saat mencoba menghentikannya. Melihat itu, Beru langsung berteriak marah dan segera menghampiri untuk menyembuhkan luka Jung Yerim. Di dalam hatinya, Jung Yerim merasa kagum karena kemampuan penyembuhan Beru terasa lebih kuat dibandingkan kemampuan healing miliknya sendiri. Setelah semuanya tenang, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di area boss dungeon. Di sana, para anggota Guild Knight terkejut saat mengetahui bahwa bos yang mereka hadapi adalah seorang lich. Mereka merasa takut, mengingat dalam sejarah, sebuah guild dari Cina pernah lenyap tanpa jejak setelah menghadapi sekelompok lich di dalam gate. Guild itu akhirnya dibubarkan karena tak ada satupun hunter yang tersisa, dan peristiwa tersebut menyebabkan dungeon break yang berhasil diatasi oleh Liu Zhigang. Park Jong-soo yang berada di garis depan mulai kebingungan dengan kemunculan lich tersebut. Kekacauan semakin menjadi-jadi ketika undead yang sebelumnya telah mereka lewati mulai bangkit kembali dan mengepung dari berbagai arah. Para hunter berusaha sekuat tenaga menggunakan skill mereka untuk bertahan, namun tekanan yang datang dari segala arah membuat suasana semakin panik. Mereka mulai kehilangan formasi dan tak tahu harus berbuat apa selain bertahan sebisa mungkin. Dalam kondisi yang semakin kritis, tak berselang lama, Beru tiba-tiba melesat cepat ke depan dan berdiri tepat di hadapan sang lich dan bersiap untuk melindungi para hunter dari ancaman yang ada di depan mereka. Lich yang menjadi bos dungeon terlihat bingung saat melihat pasukan Shadow Monarch justru bertarung bersama para hunter. Ia tak mengerti mengapa makhluk-makhluk sekuat itu berada di pihak manusia. Beru menjelaskan bahwa dirinya telah dipilih langsung oleh Shadow Monarch. Namun, lich tersebut tak mempercayai ucapan Beru dan bersikeras ingin berbicara langsung dengan Shadow Monarch. Mendengar itu, Beru merasakan bahwa lich tersebut tidak pantas untuk berdiri di hadapan tuannya, yaitu Sung Jinwoo. Tanpa banyak bicara, Beru langsung melancarkan serangan. Beru menyerang titik lemah lich tersebut dan berhasil menghancurkan inti energinya. Dalam sekejap, lich itu dikalahkan dan semua Dark Knight yang sebelumnya mengisi ruangan tersebut lenyap tanpa sisa. Para anggota Guild Knight yang hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa dungeon sekelas A pun tampaknya tidak perlu lagi ditangani langsung oleh Sung Jinwoo. Pasukannya saja sudah mampu untuk menyelesaikannya. Namun, di tengah kekaguman itu, salah satu prajurit Park Jong-soo menyatakan keinginannya untuk mencoba mengambil alih guild milik Sung Jinwoo. Park Jong-soo segera menolak ide itu. Ia justru memiliki rencana yang jauh lebih bijak, yaitu membentuk aliansi dengan guild milik Sung Jinwoo. Scan beralih ke sekolah yang sebelumnya
akhirnya diserang oleh para Orc. Di sana, para petugas medis sibuk menyelamatkan para siswa yang masih bertahan. Sementara itu, di dalam sebuah mobil yang sedang melaju menuju rumah sakit, Sung Jin-woo dan Go Gun-hye tengah terlibat dalam pembicaraan serius. Mereka membahas peningkatan jumlah Geth yang muncul di seluruh dunia, fenomena yang tampaknya berkaitan langsung dengan banyaknya hunter yang mengalami awakening. Go Gun-hye kemudian menyampaikan bahwa beberapa hunter dari berbagai negara menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Sung Jin-woo. Ia menyerahkan sejumlah data permintaan dari negara-negara tersebut dan menegaskan bahwa keputusannya tergantung kepada Sung Jin-woo. Meski sudah berusaha melindungi informasi pribadi Sung Jin-woo, Go Gun-hye mengaku bahwa beberapa pihak tetap berhasil mendapatkan informasi tentang dirinya. Setelah Sung Jin-woo turun dari mobil, Go Gun-hye menyampaikan harapannya agar Sung Jin-woo tetap tinggal di Korea. Ia berharap Jin-woo dapat membantu menstabilkan kekuatan para hunter dan berperan penting dalam menutup gate-gate yang terus bermunculan. Ia juga mengatakan jika Jin-woo membutuhkan sesuatu, ia siap untuk memberikan bantuan sepenuhnya. Jin-woo terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tolong hapus peraturan batas jumlah hunter yang bisa masuk ke dalam gate." Go Gun-hye tampak terkejut, yang menjelaskan bahwa peraturan itu dibuat untuk meminimalisir resiko dan korban jiwa di dalam dungeon. Namun, tiba-tiba Go Gun-hye menyadari sesuatu, lalu ia bertanya, "Apa kau berencana membentuk guildmu sendiri?" Karena untuk permintaan ini, Jin-woo menjawab, "Ya, aku tidak ingin ada hunter lagi yang menjadi korban dungeon." Go Gun-hye pun tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan mengusahakannya untukmu." Di tempat lain, Yo So-hyun, sepupu dari Sung Jin-ho, baru saja menyelesaikan proses syuting. Ia dimintai untuk bergabung dengan guild milik Jin-ho. Awalnya, Yo So-hyun merasa ragu karena ia khawatir Jin-ho hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Namun, Jin-ho meyakinkannya dan memintanya datang langsung ke kantor guild dengan janji bahwa Yo So-hyun akan terkejut melihat siapa sebenarnya seseorang yang berada di balik guild ini. Setibanya di sana, Yo So-hyun benar-benar terkejut melihat kehadiran Sung Jin-woo secara langsung. Ia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan hunter kuat itu. Dengan gugup, ia menjelaskan bahwa dirinya dimintai bergabung karena memiliki peringkat sebagai hunter kelas A. Sung Jin-woo menjelaskan bahwa bergabung dengan guild miliknya mungkin akan membawa tantangan tersendiri, tapi Yo So-hyun justru tetap bersikeras ingin ikut serta. Di tengah perbincangan, suasana menjadi santai ketika Yo So-hyun tiba-tiba meminta foto bersama Sung Jin-woo untuk diunggah ke media sosialnya. Di sisi lain, Go Gun-hye sedang berusaha meyakinkan seorang senator untuk menyetujui permintaan khusus dari Sung Jin-woo mengenai penghapusan batasan jumlah hunter dalam raid. Namun, sang senator menolak keras dan marah karena menganggap perlakuan terhadap Jin-woo terlalu spesial. Go Gun-hye dengan tenang membalasnya, menyindir bahwa rumah lama sang senator yang baru saja ditinggalkan itu karena kemunculan dungeon di sekitar area tersebut. Senator itu pun menjadi malu dan mengatakan bahwa itu demi keamanan. Go Gun-hye lalu menjelaskan bahwa banyak negara menginginkan kehadiran Sung Jin-woo dan jika Korea tidak membuatnya merasa nyaman, maka mereka beresiko kehilangan sosok terkuat yaitu Sung Jin-woo. Ia pun mengingatkan, apakah Anda ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti saat Hwang Dong-soo pergi karena mereka tidak dihargai di negaranya sendiri. Sementara itu, Cha-eun terkejut saat melihat unggahan Yo So-hyun yang baru saja secara resmi bergabung dengan guild milik Sung Jin-woo. Esokan harinya, Sung Jin-woo dan Sung Jin-ho berdiri di depan sebuah gate raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari gate pada umumnya. Wartawan berdatangan berbondong-bondong ingin mendapatkan pernyataan langsung dari Sung Jin-woo, terutama mengenai guild barunya. Tak lama kemudian, ketua Wo Jin-chul datang menghampiri. Jin-woo langsung bertanya, "Bukankah data pribadiku sudah dilindungi?" Wo Jin-chul menjawab bahwa ia sudah menyembunyikan semua data pentingnya. Namun Jin-woo akhirnya menyadari bahwa kebocoran informasi terjadi karena unggahan Yo So-hyun di media sosial sebelumnya. Di tengah persiapan raid, Jin-woo bertanya apakah tidak masalah jika mereka tidak menyewa tim penambang. Jin-woo dengan santai menjawab, "Tenang saja, pasukan Shadowku yang akan mengurus semuanya." Suasana mendadak berubah saat Wo Jin-chul melepas jasnya, memperlihatkan armor kuat di baliknya. Ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan perintah langsung dari Asosiasi Hunter untuk memastikan raid yang dipimpin oleh Sung Jin-woo dan Jin-ho berjalan dengan aman. Mereka pun memasuki gate. Begitu masuk, pasukan bayangan Jin-woo langsung mengamuk, menghancurkan para monster dan memporak-poranda pasukan yang ada di dalamnya. Wo Jin-chul terkejut melihat kekuatan mereka. Ia tidak menyangka pasukan itu memiliki daya tempur sehebat itu. Matanya tertuju pada Igris yang melancarkan serangan pedang disertai kilatan petir, teknik yang biasanya hanya bisa dilakukan dengan penguasaan sihir tingkat tinggi dan memiliki energi yang sangat besar. Wo Jin-chul mulai menyadari satu hal, Igris bahkan lebih kuat dari hunter kelas A. Dengan kekuatan luar biasa dari pasukan bayangannya, Sung Jin-woo mampu melakukan raid, mengalahkan monster,
dan bahkan menambang kristal dengan sangat efisien tanpa bantuan dari luar. Tak berselang lama, Sung Jinwoo dan Wo Jinchul dihadapkan dengan bos dungeon, sebuah monster air raksasa yang terlihat sangat kuat. Namun, Jinwoo justru menarik semua pasukannya mundur, menyisakan hanya mereka yang sedang bertugas menambang. Melihat hal itu, Wo Jinchul bertanya dengan bingung, "Kenapa tidak langsung mengalahkannya dengan pasukanmu?" Jinwoo menjawab, "Aku tidak ingin terlalu bergantung kepada mereka. Kemampuanku bisa jadi tumpul jika terus mengandalkan mereka." Pertarungan pun dimulai. Dengan kecepatan tinggi, Jinwoo melesat terbang langsung menuju ke arah monster tersebut, dan hanya dengan satu tebasan dagonnya, ia berhasil mengalahkan bos monster tersebut. Jinchul terkejut melihat kemampuan Sung Jinwoo yang benar-benar jauh di luar nalar. Setelah mengalahkan bos dungeon, beberapa skill milik Jinwoo meningkat. Hal ini membuatnya merasa lega, karena kini ia memiliki cooldown teleportasi yang lebih cepat, yang artinya ia bisa segera kembali ke rumah jika Jin Ah atau ibunya sedang dalam bahaya. Saat mendekati tubuh monster yang sudah dikalahkan oleh Sung Jinwoo sebelumnya, Jinchul sempat berpikir kalau sisik naga ini dibuat jadi armor, pasti kekuatannya luar biasa. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Jinwoo justru membangkitkan monster itu menjadi bagian dari pasukan bayangannya dan memberinya nama Jinma. Jinma mendapatkan peringkat elit Knight dan berada di level 13. Tak lama kemudian, dungeon mulai runtuh dan mereka semua keluar. Yang pertama keluar dari gate adalah Tusk. Tusk membawa tubuh naga besar yang telah dikalahkan sebelumnya. Wartawan yang sudah menunggu di luar langsung gempar melihat pemandangan tersebut. Sementara itu, Jinchul masih terlihat shock dan tidak memberikan respon apapun setelah melihat betapa luar biasanya raid tersebut. Keesokan harinya, Wo Jinchul melaporkan kejadian itu kepada Go Gun-hye, menceritakan semua apa yang terjadi, dan ia mengatakan bahwa itu bukan raid, melainkan pembantaian monster. Go Gun-hye yang mendengarnya hanya terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya ia tahu prediksinya mengenai Sung Jinwoo ternyata benar. Sementara itu, di Jepang, tepatnya di tengah kota Shinjuku, muncul sebuah gate raksasa yang menggentarkan seluruh kota. Warga sekitar kebingungan dan mulai panik, tanya-tanya tentang kemunculan gate merah yang sangat besar dan sangat tidak biasa.